Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, para pemirsa Ahsan TV, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita kembali bisa bersama para pemirsa sekalian untuk sama-sama mengkaji tentang pendidikan Islam, baik untuk diri pribadi kita masing-masing, untuk keluarga, ataupun untuk masyarakat secara umum, baik formal maupun non-formal. Karena permasalahan pendidikan ini adalah permasalahan yang sangat penting. Pendidikan bagi manusia itu seperti makanan bagi tubuh. Bahkan pentingnya tubuh terhadap pendidikan, pentingnya jiwa manusia terhadap pendidikan itu jauh lebih penting dan lebih utama daripada makanan yang dibutuhkan oleh badan itu sendiri. Oleh karenanya, ikhwatul iman, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang pendidikan, maka tidak ada syariat di atas muka bumi ini yang lebih sempurna yang menjelaskan tentang permasalahan pendidikan ini, melainkan Islam yang telah Allah jadikan dan telah Allah ridai sebagai agama bagi seluruh umat manusia. Allah Jalla wa Ala telah menjadikan pendidikan ini adalah salah satu misi yang diemban oleh kenabian dan kerasulan. Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Surah Al-Baqarah misalkan ayat 151. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana telah kami utus kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian membacakan ayat-ayat kami, yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum, mensucikan jiwa kalian, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan apa-apa yang tidak kalian ketahui. Pendidikan merupakan misi kenabian. Oleh karenanya ini merupakan nikmat Allah yang sangat besar ketika diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa misi pendidikan ini. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164-nya.
Laqad manallahu 'alal mu'minin, dan sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada kaum mukminin. Id ba'asa fihim rasulan, ketika Allah mengutus seorang rasul. Yatlu 'alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, mensucikan ayat-ayatnya, mensucikan jiwa-jiwa manusia semuanya, dan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Allah Jalla wa'ala menjadikan pendidikan merupakan nikmat bagi kaum muslimin dengan diutusnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untuk itu ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita berbicara apa hubungan antara pendidikan dengan Islam, maka kita akan mengatakan bahwa Islam yang merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, bahkan agama Allah Jalla wa ala untuk seluruh manusia, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada seluruh manusia di atas muka bumi ini, agar seluruh manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengembangkan, mendidik manusia agar manusia ini faham bagaimana dia menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, dan untuk mengemban amanah yang sangat besar, yaitu amanah tentang pendidikan. Bagaimana manusia itu mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Arahan dan juga pembinaan seperti ini, itulah yang disebut dengan at-tarbiyah al-islamiyah, yaitu pendidikan Islam. Pendidikan Islam lahir bagi kaum muslimin untuk memberikan bekal kepada kita agar kita ini mampu mengemban amanah yang sangat besar, memakmurkan bumi sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa amanah ini sangat agung, amanah ini sangat besar. Bahkan amanah ini sangat berat. Bahkan amanah ini pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, dan mereka semuanya enggan menerimanya karena beratnya amanah ini. Mereka khawatir tidak mampu menjalankannya, sehingga manusia kemudian ditawarkan dan manusia menerimanya. Allah Jalla wa ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradna al-amanat 'ala as-samawat Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami pernah menawarkan amanah untuk memakmurkan bumi dengan manusia yang ada di dalamnya, mengembangkan potensi kebaikan-kebaikan yang ada pada diri manusia. Pernah kami tawarkan amanah ini kepada langit-langit, kepada bumi, kepada gunung. Apa yang diberikan oleh mereka? Bagaimana sikap mereka? Langit-langit, bumi, dan juga gunung-gunung yang ada. Fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka enggan menerima amanah yang besar ini. Bukan karena kemaksiatan yang mereka lakukan kepada Allah Jalla wa'ala, ditawarkan amanah ini. Tapi amanah ini begitu berat. Mengembangkan pendidikan, pembinaan, memupuk kebaikan, lalu kemudian mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri manusia untuk menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amanah yang besar. Lalu kemudian apa? Wa hamalahal insan. Manusia mengambilnya. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang banyak berbuat zalim dan juga bodoh. Kejahilan dan juga kezaliman dan juga kejahilan yang ada pada diri manusia itu nampak kita dapati dalam kehidupan manusia secara umum. Bahwa manusia ini lemah. Manusia ini sering berkeluh kesah ketika berhadapan dengan berbagai macam masalah-masalah yang dihadapinya. Tapi manusia ini siap menerima amanah yang berat ini. Banyak di antara manusia yang menzalimi dirinya sendiri dengan ketidakmampuannya.
Dan dia merasa dirinya mampu mengemban amanah ini, bahkan terkadang tidak sedikit dari manusia merebutnya, padahal dirinya tidak memiliki kemampuan untuk itu. Dia zalim pada dirinya, berbuat zalim kepada dirinya sendiri dan juga berbuat zalim kepada manusia yang lainnya. Dalam dunia pendidikan ikhwatal iman, a'azzani Allah, di sini dikatakan bahwa fala tahqiqa li syariatil islami illa bi tarbiyatin nafsi wal jaili wal mujtama'. Untuk mewujudkan syariat Islam dengan pendidikan-pendidikan yang ada di dalamnya, bagaimana mengembangkan kebaikan-kebaikan yang sudah ada pada diri seorang manusia, maka fala tahqiqa li syariatil Islam, tidak akan mungkin terwujud syariat Islam illa bitarbiyatin nafsi, melainkan kecuali dengan pendidikan jiwa manusia secara individu ataupun secara masyarakat. Pendidikan seperti apa yang diharapkan dalam Islam? Alal imani billahi wa maraqabatihi wal khudu'i lahu wahdah. Pendidikan yang dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang dibangun di atas sikap muraqabatullah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang di atas dasar al-khudu' lillahi wahda, ketundukan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna kanat at-tarbiyatul islamiyah faridatan fi a'naqi jamil aba'i wal muallimin. Dari sinilah kita bisa mendapati bahwa amanah pendidikan ini adalah kewajiban atas para orang tua dan juga para guru kepada anak-anak mereka dan juga kepada para peserta didik mereka. Wa amanatun yahmiluha al-jailu lil jaili alladhi ba'dah. Pendidikan merupakan amanah yang terus berkesinambungan, berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Wa yu'addiha al-murabbuna lin-nasyi'in, yang dilakukan oleh para pendidik kepada mereka orang-orang yang harus ditumbuh kembangkan kebaikan-kebaikan, potensi kebaikan yang ada pada diri mereka. Untuk itu dikatakan wa kana al-wailu liman yakhunu hadhihi al-amanah aw yanharifu biha an hadafiha aw yusi'u tafsiraha aw yughayyiru muhtawaha. Untuk itu celaka bagi orang yang apa? Bagi orang yang khianat terhadap amanah pendidikan yang besar ini. Yang tidak menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Atau bahkan dia menyimpang dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia membawa pendidikan ini kepada arah di mana yang ia suka, bukan kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innaha tarbiyatul insan ala an yahkuma syari'atallah fi jami'i a'malihi wa tasarrufatihi. Sesungguhnya yang namanya pendidikan Islam itu adalah mendidik manusia untuk apa? Berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalani syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala fi jami'i a'malihi wa tasarrufatihi, dalam setiap amal-amal dia dan setiap gerak langkah hidupnya. Barulah itu disebut dengan sebagai pendidikan Islam. Manakala pendidikan itu mampu mendidik setiap manusia untuk bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan la yajidu harajan fima hakamallahu wa rasuluh. Lalu ketika dihadapkan sebuah hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah, ketentuan Allah, maka orang yang terdidik dengan pendidikan Islam la yajidu haraja, tidak ada keberatan dalam hatinya untuk menerima apa yang dihukumi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bal yunqadu muti'an li amrillahi wa rasuli, bahkan ditaati dengan penuh ketundukan terhadap perintah Allah dan juga terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65,
Fala wa rabbika la yu'minun. Fala wa rabbika la yu'minun. Demi Allah, demi Rabb, la yu'minun, tidaklah mereka dikatakan beriman hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan wahai Muhammad sebagai hakim fima syajara bainahum, terhadap apa yang diperselisihkan oleh mereka, apa yang dihadapi oleh mereka. Summa la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian tidak mendapati di dalam hatinya keberatan, al-haraj, kesulitan. Mimma qadait, dari apa yang telah dihukumi kepadamu, wa yusallimu taslima, dan menerima apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Pendidikan Islam menuntut peserta didiknya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Islam menuntut peserta didiknya untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan Islam bukan hanya mengarah kepada mendidik anak-anak peserta didik mereka cerdas secara intelektual. Akan tetapi pendidikan Islam lebih mengarah kepada bagaimana menyadarkan hakikat dirinya sebagai manusia yang dhaif di hadapan Allah Jalla wa Ala yang qawi, yang kuat. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Yang dengannya kemudian manusia bisa tunduk dan patuh kepada Allah Jalla wa Ala. Yang dengannya manusia bisa bersujud kepada Allah. Yang dengannya manusia itu bisa menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendidikan Islam. Dan inilah Islam mengajarkan kepada pendidikan kaum muslimin. Bagaimana menjadikan kita semua kaum muslimin orang yang terjun di dalam dunia pendidikan, baik peserta didiknya, kitanya manusia, semua yang dididik oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kita harus menjadikan diri kita ini semakin tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah, bukan bangga dengan kecerdasan akal kita. Karena Islam mendidik kita bukan untuk berbangga dengan kecerdasannya, tapi untuk sejauh mana kita ini menjadi manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang tunduk dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal insanu mu'radun lisyarri wal khusran la yanqudhuhu minhuma illa al-imanu billahi wal yawmil akhir wal amal salih wa ta'awun wa tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr ala ihqaqil haqqi wa muharabatil batil. Dikatakan bahwa manusia itu dalam menjalani kehidupannya dia akan dihadapkan kepada kesulitan, keburukan, kerugian yang manusia itu tidak akan bisa selamat dari keburukan tersebut, dari kerugian tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amanah hidup yang Allah berikan kepada kita ini, dalam setiap harinya kita dihadapkan berbagai macam kerugian dan kerugian. Keburukan dan keburukan. Banyak tantangan-tantangan, gangguan-gangguan yang bisa mengganggu kita agar kita ini berbelok dari jalan yang lurus, kemudian kita berbelok ke kiri, lalu kemudian kita tersesat, lalu kita melakukan keburukan. Wal'iyadzubillah. Banyak orang juga yang kemudian hidup dihadapkan kepada kerugian yang besar ketika amanah hidup yang Allah berikan tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Umur yang Allah berikan tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apa yang bisa menyelamatkan kita dari kerugian dan keburukan tersebut adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita kepada hari akhir. Amal-amal soleh kita. Kita saling menasihati di atas kebenaran dan kita menasihati di atas kesabaran. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wal 'asr, innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia itu demi masa, demi waktu yang Allah telah berikan kepada kita, amanah waktu. Dan waktu yang ada pada diri manusia tidaklah lama di atas muka bumi ini. 60 hingga 70 tahun waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan itu pun dihadapkan kepada berbagai macam kerugian-kerugian, tantangan-tantangan yang akan memalingkan kita dari jalan yang lurus ini.
Maka Allah katakan wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sungguh berada dalam kerugian. Manusia akan dihadapkan dengan berbagai macam kerugian-kerugiannya. Manusia akan mendapati berbagai macam tantangan-tantangan dalam hidup yang bisa memalingkan dari keberuntungan kepada kerugian. Dari jalan yang lurus kepada jalan yang sesat. Baik tantangan itu dari internal dalam diri kita sendiri, dengan waswasatus syaitan, gangguan-gangguan syaitan, maupun gangguan dari eksternal, dari luar kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita, dari persahabatan kita. Semuanya akan mampu memberikan pengaruh-pengaruh keburukan pada diri kita. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang akan diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam kerugian itu adalah alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Wa tawasau bil haq, yaitu kepada orang-orang yang senantiasa saling menasihati di atas kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan menasihati dalam kesabaran. Ayat ini ikhwatal iman a'azani Allah memberikan isyarat kepada kita kaum muslimin bahwa terlepasnya manusia dari berbagai macam kerugian, kerusakan itu adalah apa? Dengan memenuhi beberapa syarat ini. Dan beberapa syarat ini itulah yang disebut dengan tarbiyah al-islamiyah yang berada dijelaskan dalam surat Al-Asr. Coba kita lihat solusi yang pertama agar manusia keluar dari kerugiannya. Pertama adalah tarbiyatul fardi alal imani billah wal istislami li syariatihi wal imani bil ghaib. Poin yang pertama, bahwa pendidikan Islam akan mendidik kita semua, setiap individu-individu muslim keluar dari kerugian, terselamatkan dari kerugian hidup kita, manakala kita mendidik setiap diri kita. Setiap individu muslim mendidik untuk apa? Untuk memiliki keimanan kita kepada Allah, untuk mendidik agar kita tunduk kepada syariat Allah, mendidik diri kita agar kita beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Maka tarbiyatul iman ini adalah pondasi pendidikan Islam yang Al-Quran dan Sunnah menetapkan kepada kita dalam dunia pendidikan. Jangan pernah kita berbicara tentang pendidikan Islam manakala peserta didik tidak diajarkan tentang dasar-dasar keimanan. Karena ini pondasi. Dan Allah Jalla wa'ala menjelaskan dalam surah Al-Asr ini sebagai pelajaran dan dasar bagi kita melakukan sebuah pendidikan Islam. Mengevaluasi pendidikan keislaman kita dalam diri kita secara individu maupun kelembagaan maupun kemasyarakatan secara umum, bahwa kalau kita ingin keluar dari kerugian dalam hidup ini, maka didiklah diri kita agar kita ini benar. Didik dengan cara apa? Yang pertama, tarbiyatul fardi alal imani billah wal istislami bi syariatillah wal imani bil ghaib. Mendidik kita agar setiap diri kita beriman kepada Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan kita ini sebagai manusia yang tunduk kepada syariat Allah. Tidak bangga dengan kecerdasan kita. Menjadikan diri kita ini manusia yang senantiasa bangga dengan apa? Dengan menjadi orang yang tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini berhasil dididik dalam diri kita, pendidikan kita mendidik peserta didik juga seperti itu, terus memberikan pendidikan dengan kuat tentang akidah mereka, keimanan mereka. Dari beriman kepada Allah Jalla wa'ala, beriman kepada hari akhir, dan perkara-perkara yang belum pernah ada di hadapan kita, termasuk perkara-perkara yang gaib. Kita didik kepada mereka keimanan yang benar,
berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita telah memberikan dasar pendidikan Islam yang terbaik untuk generasi yang terbaik di masa depan yang terbaik juga. Tapi kalau kita rapuh dalam pondasi pendidikan akidahnya, pondasi keimanan dalam diri kita, kita tidak terlalu konsen dengan pendidikan akidah kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita, yakinlah sehebat apapun Anda memberikan pendidikan, maka rapuhnya pondasi ini akan menghancurkan bangunan yang kokoh di atasnya. Bangunan yang megah di atasnya. Kenapa? Karena pondasi pendidikannya tidak dibangun di atas pondasi yang kokoh. Apa pondasi yang kokoh? Yaitu tarbiyatul fardi alal imani billah. Mendidik setiap individu agar memiliki tingkat keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada hari akhir, keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari situ, dari keimanan itulah lahir ketundukan jiwa kita. Bahwa manusia di atas muka bumi tidak memiliki kemampuan. Kemampuan yang ada pada diri manusia adalah kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Ilmu pun yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sehingga manusia tidak layak dengan menyombongkan secara intelektualnya. Akal kita terbatas, umur kita terbatas. Dari sinilah ikhwatul iman, a'azani Allah, surah Al-Asr ini akan mampu mendidik kita. Dengan mengambil pemahaman dari surat Al-Asr ini, hendaknya kita mampu mendidik kita untuk keluar dari berbagai macam kerugian-kerugiannya. Maka yang pertama itu adalah tarbiyatul fardi alal iman. Yang kedua, ikhwatul iman, a'azani Allah, agar kita keluar dari berbagai macam kerugian-kerugian dalam hidup ini, maka melalui pendidikan itu yang dididik dengan kita dalam pendidikan Islam itu adalah apa? Tarbiyatun nafsi alal a'mal as-salihah wa ala manhajil hayat al-islamiyah fil hayatil yaumiyyati wal mawasim as-sanawiyyati wa tasarrufatil maliyati wa jami'i syu'unid dunya. Yang kedua, ikhwatal iman, jika kita ingin sukses dalam pendidikan Islam kita, jika kita ingin terbentuk, tersibghah, ya, kita sebagai seorang muslim sejati yang dididik di dalam didikan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka didik jiwa kita ini untuk cinta kepada amal-amal saleh. Didik jiwa kita agar kita ini cinta terus memupuk amal-amal saleh. Karena Allah katakan yang menyelamatkan kita illal ladzina amanu. Yang kedua wa amilus salihat. Yang pertama pendidikan keimanan, yang kedua pendidikan jiwa kita agar jiwa kita ini tidak berat dalam beramal saleh. Agar kita ini jiwa ini ringan ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat kita, menunaikan zakat kita, mengamalkan saum kita, menunaikan kewajiban-kewajiban kita yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar jiwa kita ini tidak berat, maka perlu dididik kita untuk cinta kepada amal-amal saleh. Wa ala manhajil hayat al-islamiyah. Didik jiwa kita agar kita hidup sejalan di atas manhaj Islam. Jangan sampai kemudian terjadi pengakuan pada diri kita muslim, akan tetapi gerak langkah hidup kita itu adalah di luar keislaman kita. Itulah yang disebut dengan al-almaniyah. Gerakan sekulerisme terkadang itu dia terus tidak pernah berhenti merusak tatanan pendidikan Islam yang ada pada diri kita. Gerakan sekulerisme yang ada di dalam dunia pendidikan ingin memisahkan kita dari agama kita. Ingin memisahkan jiwa kita dari Al-Quran, dari sunnah Rasul, dari amal-amal saleh. Seakan-akan mereka akan mengatakan, Anda muslim, maka apa? Islam Anda letakkan di masjid, tapi ketika di pasar jangan bawa-bawa Islam. Ini yang diinginkan mereka.
kaum almaniyun, kaum sekuler. Dan Islam memerangi mereka. Bahwa Islam ini adalah manhajul hayat al-kamil, al-hayat al-mutakamilah. Yaitu apa? Manhaj kehidupan secara umum. Tidak bisa dipisahkan. Baik tarbiyatul aqli, tarbiyah aqliyah, pendidikan akal dan kecerdasan akal kita. Tarbiyah ruhiyah, pendidikan roh kita, jiwa kita. Tarbiyah badaniyah, pendidikan badan kita. Pendidikan fisik kita tidak boleh keluar dari apa? Dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada saat ini sebagian orang terkadang akalnya terus dididik, diisi dengan keilmuan-keilmuan bermacam-macam, tapi tidak pernah memperhatikan aspek akidah, ya, dia bertentangan dengan akidah Islam atau tidak. Sebagian orang lebih konsen untuk mendidik fisik. Setiap hari, setiap waktu fisik itu dididik terus. Olahraga terus dididik. Akan tetapi dia lupa kecerdasannya tidak dididik, rohnya tidak dididik. Sehingga dia menjadi apa? Manusia yang sehat secara fisik, tapi sakit secara akal dan juga hatinya. Kenapa demikian? Karena dia terlalu bangga dengan faham sekulernya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama ini manhaj hayat. Al-Islam, ya, ini adalah apa? Jalan hidup kita secara sempurna. Yang meliputi berbagai macam tarbiyah. Baik tarbiyah akliyah, pendidikan akal kita, tarbiyah ilmiah, keilmuan kita, tarbiyah ruhiyah, roh kita, tarbiyah ubudiyah, penghambaan diri kita kepada Allah, tarbiyah jasadiyah, pendidikan badan dan fisik kita. Semuanya tidak boleh keluar dari aturan Islam. Fil hayatil yaumiyah, baik dalam kehidupan sehari-hari, wal mawasim as-sanawiyah, maupun kegiatan-kegiatan bulanan dan tahunan kita, atau apa? Dalam kaitannya berkaitan tasarrufat maliyah. Mendidik tentang bagaimana kita memanfaatkan harta yang telah Allah amanahkan kepada kita, wa jami'i syu'unid dunya, dan seluruh urusan-urusan dunia. Tidak boleh keluar dari apa? Dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua ini akan bisa terbangun manakala pondasi tarbiyah Islamiyah yang pertama tadi itu kokoh. Yaitu tarbiyatul iman. Ketika tarbiyatul iman itu kokoh, maka apa? Tarbiyatul a'mal as-salihah berada di atasnya juga kokoh. Dia punya pegangan yang kuat. Dia punya pondasi yang kokoh, maka dia terbangun di atas bangunan yang kokoh. Yang ketiga, ikhwatal iman a'azzani Allah, bahwa surah Al-Asr ini memberikan inspirasi kepada kita untuk mendidik jiwa kita, yaitu apa? Tarbiyatul mujtama, mendidik masyarakat, mendidik sosial kemasyarakatan kita yang ada di lingkungan kita. Untuk apa? Ala tawasi bil haq, menegakkan kebenaran. Lil amali bihi, agar kita apa? Menasihati orang untuk terus beramal, untuk terus meningkatkan keimanan. Wa tawasi bis sabr, dan untuk memberikan nasihat tentang pentingnya kesabaran ala syada'id, akan berbagai macam masalah, tantangan, rintangan, dan yang lainnya. Karena dalam kehidupan kita ini, tidak senantiasa kehidupan kita itu ditandai dengan tertawa dan ditandai dengan senyuman. Dalam kehidupan kita, ikhwatal iman a'azani Allah, kita ini terkadang hidup ini, hari ini menangis, besok tersenyum, besok kemudian sedih, besok kemudian tertawa, besok lagi kemudian sedih lagi, besok kembali menangis lagi. Dan dunia secara umum, ya, menuntut kita untuk terus mengevaluasi kehidupan-kehidupan kita. Yang jika kemudian kita ini berada di atas kebenaran, maka nasihati orang untuk istiqamah di atas kebenaran. Ketika ada orang yang menyimpang, maka nasihati dia agar dia kembali kepada kebenaran. At-tawasi bil haq. Inilah Islam dalam dunia pendidikan, mengarahkan manusia untuk apa? Memiliki bangunan yang kokoh,
pondasinya itu adalah apa? Individu-individu muslim yang kokoh dengan keimanannya, bangunannya itu adalah amal-amal soleh, menegakkan amal soleh kepada seluruh manusia, dan juga saling memberikan tausiah, memberikan nasihat untuk tetap berada di atas kebenaran dan kesabaran kita. Dari sinilah ikhwatal iman a'azani Allah wa iyyakum ajmain, ternyata pendidikan Islam juga sangat memperhatikan aspek kemanusiaan. Ini yang jarang difahami oleh kita. Bahwa ketika musibah terjadi di lingkungan masyarakat yang ada, maka pendidikan Islam serta-merta terus membangun kekuatan ruh mereka. Agar mereka percaya bahwa segala sesuatu musibah yang telah terjadi, itu tidak akan lepas dari apa yang telah Allah tetapkan. Hal itu terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga tenanglah jiwa manusia ketika menghadapi musibah. Manusia tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika musibah itu terjadi. Kenapa? Karena pondasi yang terbangun dalam jiwanya adalah pondasi keimanan dia kepada Allah, bahwa segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam qada dan qadarnya. Betapapun manusia itu menghindarkan dirinya dari berbagai macam musibah, tapi ketika musibah terjadi, yakinlah itu telah Allah tetapkan. Dan kita manusia dituntut untuk apa? Menanamkan terus kesabaran dan kesabaran, husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita melihat dalam sebuah masyarakat misalkan terjadi kezaliman manusia kepada manusia yang lainnya, atau ketika terjadi musibah kemudian yang satu saling mencemoohkan, saling menghinakan, saling menuduh dan segala macamnya, yakinlah ikhwatul iman, saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal itu terbangun karena pendidikan yang buruk kepada mereka. Hal itu disebabkan karena buruknya pendidikan Islam untuk jiwa mereka, karena jiwanya mereka belum menerima pendidikan Islam itu. Islam membebaskan dirinya dari perkara tersebut. Islam berlepas diri dari apa yang dituduhkan, yang itu tidak layak bagi keislaman. Ketika banyak orang ya bahwa itulah pendidikan Islam, tidak memperhatikan aspek kemanusiaan, ketika terjadi musibah seakan-akan ya kaum muslimin cuek terhadap permasalahan, sesungguhnya tidak. Islam mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk memperhatikan kaum muslimin, memperhatikan kemanusiaan. Ketika terjadi musibah di sebagian tempat, maka Islam mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka bisa tegar dalam menghadapi musibah. Itulah buah daripada pendidikan. Walamma kana al-Islamu huwal manhajur rabbani al-mutakamil al-muwati li fitratil insan walladhi anzalahu Allahu li siyaghati syakhsiyatil insaniyah siyaghah muttazinah mutakamilah. Dan ketika kita dapati Islam itu adalah sebagai manhaj rabbani yang sempurna, ya, jalan yang telah Allah berikan kepada manusia yang sempurna, yang sesuai dengan fitrah yang ada pada diri manusia, yang telah Allah turunkan kepada manusia untuk mendidik manusia memiliki syakhsiyah Islamiyah faridah, yaitu kepribadian muslim yang baik. Dan untuk menjadikan waliyaj'al minha khairan namudzajin 'alal ard, untuk menjadikan manusia yang terdidik dengan pendidikan Islam menjadi contoh manusia-manusia unggul di atas muka bumi ini. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Pendidikan Islam liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk bisa menampakkan kepada manusia, memuliakan manusia di atas apa yang telah Allah gariskan. Pendidikan Islam mengangkat derajat manusia dari derajat yang rendah sampai ke derajat yang tinggi. Karena akan memberikan ilmu kepada mereka yang dengan ilmu Allah akan mengangkat derajatnya. Ilmu yang dimaksud adalah apa yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita bisa memahami bahwa
pendidikan dan Islam erat kaitannya, karena Islamlah agama yang sempurna yang mengajarkan, membina tentang pendidikan kepada jiwa manusia, kepada fisiknya manusia, kepada akalnya manusia, sehingga lahir dengan pendidikan Islam ini adalah manusia-manusia yang sempurna sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat dan menjadi bekal bagi kita semuanya, bahwa kembalilah kita kepada manhaj pendidikan Islam yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Islam kaya akan metodologi pendidikan-pendidikan yang kita tidak perlu silau dengan pendidikan yang dimiliki oleh Barat yang telah banyak merusak ya tatanan kepribadian, kemudian kebudayaan bagi kaum muslimin, kemudian akhlak kaum muslimin, karakter kaum muslimin. Maka kembalilah kita wahai kaum muslimin kepada manhaj Islam, kepada jalan pendidikan Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada kita sekalian, maka insyaallah kita akan menjadi manusia yang beruntung, manusia yang selamat dari berbagai macam kerugiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang kita sampaikan tentang hubungan pendidikan dengan Islam, ada beberapa pertanyaan yang sampai kepada redaksi kita. Assalamualaikum Ustaz, dari Ibu Lis dari Sumatera Utara. Ya, semoga Ibu ya Allah istiqamahkan di atas Al-Quran dan Sunnah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bagaimana mendidik anak yang sulit disuruh apapun, termasuk hafalan Al-Quran, karena segala sesuatu yang dikerjakan diawali dengan tangisan. Kalau memang makanannya banyak, memakan banyak uang haram, bagaimana juga caranya agar dia nurut sama orang tuanya? Jazakumullahu khairan. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Asam TV yang dimuliakan Allah, yang pertama bahwa segala sesuatu kita mulai dalam dunia pendidikan kita adalah dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah melunakkan hati kita dan juga hati anak kita. Doa kita sangat penting untuk kesolehan anak-anak kita. Sehingga kita berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakanlah kepada kami anak-anak yang saleh. Ya Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan aku orang yang menegakkan salat dan juga anak keturunanku. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu yang dimuliakan Allah dan para pemirsa Asam TV yang dimuliakan Allah, ini tidak boleh dilupakan oleh kita sebagai orang tua untuk kebaikan anak-anak kita. Doa tidak pernah berhenti kita untuk kebaikan anak-anak kita. Dahulukan doa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan hati kita, karena kita cinta kepada anak-anak kita. Sebelum kita mencelaknya, atau jangan sampai kita mencelaknya. Karena apapun yang dilakukan oleh anak itu tidak serta-merta keluar daripada pendidikan kita orang tua kepada anak kita. Terkadang anak ini, ibu yang dimuliakan Allah, punya kecerdasan meniru dan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Disinilah kemudian setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah yang kedua adalah jadikan kita ini sebagai orang tua teladan bagi anak-anak kita. Sebagai ibu, teladan bagi anak-anaknya, begitu juga ayahnya atau suami kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Seandainya kemudian anak-anak kita atau kita punya harapan agar anak kita ini
soleh, maka solehkan orang tua terlebih dahulu, ya, didik orang tua kita terus, ya, memupuk kebaikan dan kesolehan tersebut, agar anak melihat bahwa ayahnya, ibunya, ya, itu adalah layak dicontoh oleh kita. Kalau kita berharap bahwa anak kita itu bisa menghafal Al-Quranul Karim, bisa menghafal matan-matan ilmu, maka tidak ada salahnya bagi orang tua, meskipun di umur yang seperti kita sudah parubaya, misalkan seperti ini, memulai dari ayat-ayat yang pendek. Anak kita bisa menghafal satu halaman, kita bisa menghafal satu baris, maka satu baris ketika dilihat oleh anak bahwa kita menghafal, anak akan mengikutinya. Tanpa harus kita marah kepada anak kita. Kita cukup mengarahkan saja kepada mereka. Mengawasi mereka, bukan memarahinya. Mengajarkan kepada mereka bahwa keteladanan terkadang lebih cepat sampai kepada hati anak daripada lisan ketika kita berbicara kepada anak tersebut. Ini poin yang kedua. Jadi yang pertama adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keteladanan kita kepada anak-anak tersebut. Yang ketiga, tidak boleh juga kita diam membisu keburukan yang ada pada anak lalu kemudian apa? Tidak kita arahkan. Tetap anak itu membutuhkan pengarahan. Jangan dilepas. Meskipun barangkali pada awalnya harus dengan tangisan, tapi dengan penuh kelembutan kita sebagai orang tua, dan kita tahu bagaimana sifat anak kita, dari situlah kemudian orang tua mestinya lebih tahu terlebih dahulu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Karena kita lebih tahu daripada guru yang di sekolahnya tentang pribadi anak-anak kita. Ini poin yang ketiga. Yang keempat, ibu yang dimuliakan Allah, jika memang kita tahu bahwa banyak makanan-makanan yang haram yang masuk ke dalam perut anak-anak kita, maka stop dari itu semuanya, karena itu akan mempengaruhi sikap, perilaku, tabiat, karakter yang ada pada anak-anak tersebut. Ya. Maka itulah yang akan menyulitkan pendidikan kita. Maka poin yang keempat itu adalah kalau kita tahu bahwa makanan yang kita berikan kepada anak kita itu adalah makanan yang haram, pakaian yang kita berikan kepada anak kita adalah pakaian yang dari harta yang haram, ya, maka itulah salah satu penghalang dari doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah dengan mengarahkan pendidikan pada lembaga pendidikan yang memang itu menuntun anak-anak kita kepada kesolehannya. Ya. Carikan lembaga pendidikan yang akan menuntun kesolehan anak-anak kita. Anak kita arahkan kemana? Ya, untuk melanjutkan pendidikannya, ya, karena itulah yang akan membuat lingkungan pergaulan anak-anak kita itu dengan lingkungan yang baik, pelajaran-pelajaran yang baik, maka itulah yang akan membantu pendidikan mereka. Nah, dari sini insyaallah tabaraka wa taala ibu, kalau 5 poin penting ini bisa dilakukan oleh kita terus berdoa kepada Allah tidak berhenti. Kita terus memberikan keteladanan kepada anak-anak tersebut. Ya, terus kita memberikan keteladanan kepada anak-anak tersebut. Lalu kemudian kita juga ya mewanti-wanti agar jangan sampai ada keharaman yang masuk kepadanya. Mengarahkan dan mengawasi tidak pernah berhenti. Dan yang kelima, memberikan kepada anak kita lingkungan atau milieu yang baik untuk pendidikan anak-anak kita. Maka insyaallah tabaraka wa ta'ala anak akan berubah menjadi saleh insyaallah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik Ustaz, dari hamba Allah di Tambun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah berdosa kita sebagai orang tua menyekolahkan anak kita bukan di sekolah Islam karena keterbatasan biaya? Ya. Yang dimaksudkan bukan sekolah Islam itu maksudnya pertama apa? Ya. Apakah yang dimaksudkan kalau bukan sekolah Islam berarti kita masuk di sekolah yang bukan Islam? Seperti misalkan Ya, di sekolah kita udah tahu ada sekolah Islam.
Kemudian ada sekolah Kristen, ada sekolah Hindu, ada sekolah Buddha dan yang lainnya. Apakah itu yang dimaksudkan? Kalau itu yang dimaksudkan, itu berdosa. Ya, kita berdosa. Ya. Kalau kita menyekolahkan anak-anak kita, ya, sehingga kemudian lahir anak-anak kita tidak faham akidah, ya, tidak faham akidah Islam, tidak memberikan dasar-dasar akidah, sehingga anak kemudian keluar dari sejak SD-nya, sejak SMP-nya, kemudian anak itu ternyata tidak faham tentang Islam, karena memang tidak pernah dikenalkan dengan Islam, bahkan disekolahkan di sekolah yang agamanya bukan Islam, di sekolah Kristen dan yang lainnya, maka jelas kita berdosa karena telah memfasilitasi anak kita kepada kekufuran. Akan tetapi jika yang dimaksudkan ya bukan di sekolah Islam, misalkan bukan di pesantren, bukan di di sekolah yang berada misalkan di Islam terpadu misalkan, tapi sekolahnya umum, ya misalkan di SD negeri, SMP negeri dan yang lainnya. Akan tapi jika kita tahu bahwa di situ guru-gurunya Muslim atau guru-gurunya kebanyakan Muslim meskipun mungkin ada satu dua yang bukan Muslim, ya maka di sini ya dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, keterbatasan biaya dan yang lainnya, maka hendaklah kita mencari alternatif tambahan pendidikan kepada anak kita. Pagi misalkan dia di sekolah negeri, tapi kemudian sorenya atau sore harinya atau malam harinya dididik dengan pendidikan Islam di rumah. Oleh kita sebagai orang-orang tuanya. Berikan jadwal kepada mereka kapan tadarus Al-Quran, kemudian kapan mesti membaca buku, atau kita yang membacakan buku akidah kepada mereka, ya, atau belikan buku-buku akidah lalu kita baca sama-sama di rumah tersebut, ya kita bacakan sirah kepada mereka, sehingga apa yang tidak didapati ya di sekolah umum tadi bisa didapati di rumah. Ya, apa yang tidak didapati pada waktu kita teman-temannya berada di pesantren tidak mendapatinya, tapi kemudian kita bisa mempelajari di rumah. Saya kira banyak, misalkan ya kita tidak mampu memasukkan anak kita ke pesantren, taruhlah dengan pembiayaan yang minim, ya maka kemudian kita bisa datang ke pesantren tersebut lalu minta buku-buku apa saja yang dipelajari, ya maka kemungkinan bisa saja kemudian diberikan kepada kita lalu kemudian dipelajari di rumah, ya dipelajari di rumah, sehingga pagi hari dia belajar di negeri tapi kemudian sore harinya kemudian ada suplemen ilmu keagamaan. Ya, ini beberapa cara agar kita tidak terkena dosanya. Karena insyaallah tabaraka wa taala dengan cara itulah ya kita bisa mendapatkan ya pahala dari kesolehan anak-anak kita. Allahu taala a'la wa a'lam. Baik, Ustaz, Assalamualaikum, dari Ibu Dian di Bekasi. Apakah mengajarkan manhaj pada anak-anak usia SD bisa dituangkan dengan pendidikan adab dan akhlak? Ya, jawabannya bisa. Ya, karena manhaj itu bukan pelajaran, bukan pelajaran ada satu pelajaran namanya pelajaran manhaj misalkan. Ya, pelajaran manhaj itu definisi apa itu manhaj, kemudian apa itu misalkan as-salaf, manhaj salaf, kemudian apa itu kaitannya manhaj salaf dengan akidah dengan yang lain. Bukan seperti itu sebenarnya. Itu memang perlu. Itu namanya ta'rifat. Ya, poin-poin dasar yang harus difahami. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan manhaj secara umum adalah pendidikan akidah kepada anak kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pemahaman para salafus saleh itu juga adalah manhaj kita dalam pendidikan. Kita mengajarkan adab-adab Islam, ya, adab makan, adab tidur, adab berjalan, ada dalilnya Al-Qur'an dan sunnahnya, itulah manhaj. Kita mengajarkan akhlak, ya, untuk bisa anak itu ikhlas dalam menuntut ilmu, anak itu jujur dia dalam bertingkah laku, anak itu hamasah semangat untuk menuntut ilmu, itu juga manhaj. Ya, bagian dari manhaj. Ya. Jadi manhaj itu adalah cara kita beragama. Di antara cara kita beragama ada cara mengambil ilmunya, yaitu memilih guru yang baik, memilih sekolah yang baik, memilih pesantren yang baik, yang diajarkan di dalamnya itu adalah manhaj cara beragama yang baik,
menurut dalilnya Al-Quran dan Sunnah, pemahamannya adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, itu namanya manhaj. Sehingga boleh kita mengajarkan anak ya manhaj dalam apa? Manhaj salaf dalam akidahnya, manhaj salaf dalam ibadahnya, manhaj salaf dalam akhlak dan adabnya, manhaj salaf dalam mengajarkan fikihnya dan lain-lainnya. Ya, itu namanya manhaj. Ya, Allah tabaraka taala a'la wa a'lam. Taib Ustaz. Oh, taib. Ini bukan pertanyaan, tapi mungkin usulan ya, bagaimana ketika ya orang tua ya untuk terus mengarahkan anak-anaknya ya menjadi anak-anak yang baik, maka secara umum bahwa pendidikan itu adalah estafet dakwah yang tidak boleh berhenti ya, dari sebelum kita ada di atas muka bumi ini sampai kita meninggalkan bumi ini, bahwa kita tidak boleh berhenti dalam pendidikan ya, karena pendidikan ini adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu bahwa ibadah ini tidak boleh berhenti sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ya, beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian kita. Maka pendidikan Islam pun mendidik diri kita, mendidik jiwa kita agar menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang saleh, menjadi hamba Allah yang taat, menjadi hamba Allah yang tunduk dan patuh kepada seluruh aturan Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu menuntut ilmu tidak boleh berhenti. Ya, menuntut ilmu terus sampai Allah wafatkan kita. Semoga hal ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, teruslah ikuti kajian fikih pendidikan kita. Semoga ini menambah wawasan pendidikan kita dan bagaimana cara kita mendidik diri kita menjadi orang-orang yang baik sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.